Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lucy Astuti dengan NIM 8622410014 dari kelas RA3 Prodi PGSD semester 3. Baik, di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS saya di MK Pedagogik. Jadi pendidikan sebagai transmitter of knowledge itu menggambarkan seorang guru yang sebagai sumber utama ilmu gitu. Jadi guru yang menjelaskan, siswa yang mendengarkan gitu. Prosesnya di sini tuh lebih ke satu arah. Nah, di sini tuh materinya bisa cepat selesai dan kelasnya itu lebih mudah dikontrol gitu. Tetapi di sini siswanya itu jadi kurang aktif atau di sini siswanya itu jadi pasif dan hanya menerima tanpa mereka itu banyak berpikir atau berdiskusi gitu. Sedangkan di pendidikan sebagai learning facilitator itu berarti guru di sini tuh yang bukan hanya memberi materi saja, tetapi di sini tuh guru yang membimbing si siswanya supaya mereka itu bisa memahami, bisa menemukan pengetahuannya sendiri gitu. Nah, biasanya di sini tuh lewat diskusi, lewat tanya jawab, lewat eksperimen, kerja kelompok, pengamatan gitu. Nah, cara ini membuat siswa lebih aktif gitu, berani berpendapat, berpikirnya itu kritis gitu. Tetapi di sini tuh membutuhkan waktu yang lebih lama dan guru di sini tuh guru yang harus lebih kreatif gitu. Nah, menurut saya yang paling cocok untuk sekarang itu adalah konsep learning facilitator. Kenapa? Karena ya memang zaman sekarang itu yang harus menuntut si siswanya itu untuk lebih mandiri, untuk kritis dan mampu bekerja sama gitu. Bukan hanya yang seperti yang kayak dulu-dulu yang hanya mendengarkan materi terus menghafal untuk tugas untuk ulangan gitu. Jadi bukan hanya sekedar menghafal materi. Jadi pertanyaan soal nomor 2 itu saya pernah melihatnya secara langsung, yaitu tentang kasus bullying di sekolah dasar. Nah, saat saya menunggu ponakan saya di SD itu, saya sering sekali melihat anak yang pendiam. Dia itu tidak berani menanggapi teman-temannya gitu, karena ada beberapa teman-temannya yang sering mengejek atau memanggil dia dengan julukan yang tidak sopan atau menyebalkan gitu. Jadi awalnya saya kira itu cuma bercanda, tetapi lama-kelamaan itu kayak terlihat kalau anak itu merasa takut, merasa tidak nyaman. Nah, tetapi guru atau orang dewasa di sekitar itu pun kadang kayaknya menganggap hal itu hanya sepele. Jadi perilaku itu terus terjadi tanpa ada yang menegur atau menghentikannya. Nah, penyebabnya itu yang pertama, teman-temannya yang kurang menyadari bahwa ejekan mereka itu bisa menyakiti perasaan temannya tersebut. Terus guru atau lingkungan sekolahnya itu kurang tegas untuk menangani kasus tersebut, sehingga pelaku itu merasa dibebaskan gitu. Jadi seenaknya mereka saja gitu. Dan anak-anak itu tidak cukup diajari empati, menghargai perbedaan gitu. Jadi mereka itu sulit memahami dampak dari yang mereka perbuat gitu. Nah, akibat dari bullying ini si anak itu jadi kayak menarik diri, kayak minder, takut gitu dari teman-temannya, jarang ikut kegiatan, jarang ikut bermain gitu. Nah, percaya diri dan motivasi belajarnya tentunya akan menurun. Terus jika terus dibiarkan, nah hal ini tuh dapat menghambat perkembangan sosial dan psikologi anak ini gitu. Padahal ini ada sumber pendukungnya, yaitu ada di Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI 2023, laporan bullying di sekolah. Jadi guru bisa menegakkan disiplin tanpa kehilangan sikap kasih sayang dengan cara yang pertama, bersikap tegas tapi tetap lembut. Aturan harus jelas, misalkan tidak boleh terlambat atau tidak boleh mengganggu saat jam pelajaran gitu. Tapi ketika menegurnya, guru itu tetap harus bicaranya itu dengan lembut, dengan tenang, dengan sopan, bukan dengan nada yang tinggi atau dengan amarah gitu. Jadi dengan itu siswa sadar nih kesalahan dia itu di sini tanpa merasa dia itu takut gitu. Terus yang kedua, menjelaskan alasan dibalik aturan tersebut. Jadi jangan hanya melarang tapi beri penjelasan kenapa aturan itu penting. Kayak misalkan duduk yang rapi supaya semuanya bisa belajar dengan fokus gitu. Dengan begitu siswa merasa dipahami, bukan sekedar diceramahi atau lagi dimarahi gitu. Terus yang selanjutnya itu memberikan konsekuensinya yang mendidik atau hukumannya itu yang sesuai. Jadi kalau misalkan siswa berbuat salah, konsekuensinya itu harus yang masuk akal dan ada hubungannya dengan
kesalahan dianya gitu. Misalkan kalau mengotori kelas atau ya berarti mereka harus ikut membersihkan kelasnya gitu. Jadi ada tanggung jawab, bukan sekedar hukuman. Terus yang terakhir, memberi apresiasi saat siswa berusaha berubah gitu. Jadi tidak hanya menegur saat salahnya aja, tapi juga memberi pujian ketika mereka itu mulai memperbaiki dirinya gitu, mulai bertanggung jawab atas kesalahannya gitu. Itu membuat si siswanya itu termotivasi gitu. Jadi menurut saya itu iya sangat berkontribusi. Kenapa? Karena emang dalam pendidikan Islam itu tujuan utamanya itu bukan hanya membuat siswa cerdas secara akademik saja, tetapi juga membentuk karakter akhlak yang baik gitu. Jadi pendidikan Islam itu menekankan keseimbangan antara ilmu dan moral gitu. Jadi siswa itu tidak hanya diajarkan tentang pelajaran-pelajaran saja, tentang teori-teori saja, tetapi juga diajarkan langsung tentang bagaimana mereka itu bersikap, bersikap jujur, sopan, disiplin, tanggung jawab, menghargai orang lain, sabar gitu. Nah itu sebabnya paradigma pendidikan Islam itu sangat berperan penting dalam membentuk etika siswa. Jadi contoh penerapannya itu bisa dilihat dari kebiasaan sehari-hari di sekolah saja gitu. Misalkan siswa itu dibiasakan nih berdoa sebelum dan sesudah belajar gitu. Terus guru jadi teladan dalam bersikap sopan, adil kepada semua siswa gitu. Selain itu, sekolah juga harus menerapkan aturan yang menanamkan kejujuran, kayak misalkan larangan mencontek saat mengerjakan tugas, saat ulangan, saat ujian gitu. Terus juga kegiatan seperti salat berjamaah, membaca Al-Quran, atau kegiatan sosial kayak misalkan berbagi kepada teman yang membutuhkan, itu juga termasuk penerapan nyatanya gitu. Nah dari kegiatan-kegiatan itu otomatis siswa belajar langsung tentang disiplin waktu, kepedulian sosial, tanggung jawab gitu. Jadi ya menurut saya paradigma pendidikan Islam itu tidak hanya fokusnya pada penyampaian materi atau teori saja, tetapi juga di situ membentuk karakter dan etika siswa melalui pembiasaan dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari mereka di sekolah gitu. Jawaban dari soal nomor 5 itu, jadi kalau misalkan cuma dibilang pendidikan itu sekedar transfer ilmu saja. Nah, menurut saya itu pandangan yang kurang lengkap. Kenapa? Karena soalnya pendidikan itu tidak cuma ngajarin tentang teori, tidak cuma ngajarin tentang materi, pelajaran, fakta, informasi dari guru ke siswa gitu, tapi juga membentuk karakter, sikap, kemampuan berpikir kritisnya gitu. Jadi kalau cuma transfer ilmu, otomatis anak bisa pinternya itu di kelas doang, tapi tidak tahu caranya mereka itu bersikap jujur, disiplin, peduli sama sesama gitu. Jadi pendidikan itu harus lebih dari sekedar guru ngomong, siswa nyatet gitu, tapi juga yang ngajak anaknya, yang ngajak si siswanya ini praktiknya langsung, praktik berpikirnya langsung, belajar dari pengalamannya langsung gitu. Jadi apakah pendidikan itu bisa mengubah hakikat manusia? Nah menurut saya tidak sepenuhnya. Kenapa? Karena pendidikan itu bisa bikin seseorangnya itu lebih ke disiplin, lebih ke bertanggung jawabnya, lebih ke pintarnya, lebih ke kreatifnya gitu. Jadi tidak bisa merubah kodrat dasarnya manusia yang tetap punya akal, punya emosi, punya naluri bawaannya gitu. Jadi pendidikan cuma mengarahkan potensi itu supaya berkembangnya ke arah yang lebih positif. Jadi intinya itu pendidikan itu yang membentuk perilaku dan karakternya saja, bukan menciptakan manusia yang baru dari nol gitu. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.